Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal dari mata kuliah Inventory Control nomor 2 dan nomor 3. Untuk pembahasan yang pertama ini ada nomor 2 dengan soalnya. Berikut adalah data permintaan produk kecap asin di suatu minimarket. Lakukan peramalan permintaan total menggunakan metode yang pertama moving average 3 periode, yang kedua ada exponential smoothing dengan alpha sama dengan 0,2. Baik, langsung saja ke pembahasan untuk metode yang pertama, yaitu menggunakan moving average 3 periode. Bahwa peramalan permintaan periode ke T dengan periodenya itu N sama dengan 3. Jadi kita akan mencari untuk peramalan permintaan dari ini periode pada bulan April kita dapatkan dari bulan Januari, Februari, dan Maret dengan menggunakan rumus rata-rata. Jadi peramalan permintaan yang senilai 387 ini merupakan rata-rata dari 3 bulan pada permintaan aktual di bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan juga yang selanjutnya itu ada 386 hasil dari peramalan permintaan pada bulan Mei. Ini merupakan rata-rata dari 3 periode yang sebelumnya, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan April, dan seterusnya, sehingga kita peroleh untuk peramalan permintaan pada bulan Januari tahun berikutnya senilai 482. Ini kita dapatkan dari 3 periode sebelumnya, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi moving average ini kita peroleh nilai dari peramalan permintaan pada periode ke T dari 3 periode yang sebelumnya. Jadi periode ini tergantung soal ya. Baik, yang selanjutnya pembahasan mengenai soal yang kedua bagian B. Nah, di sini menggunakan metode exponential smoothing dengan alpha senilai 0,2. Terdapat rumus untuk mencari atau menentukan peramalan permintaan pada periode ke T itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus dari metode exponential smoothing. Jadi ini merupakan hasil perhitungan dengan memasukkan nilai-nilai dari permintaan aktual atau data aktual kita masukkan ke rumus untuk mencari peramalan permintaan pada periode-periode ini. Nah, saya mencari atau menentukan hasil-hasil peramalan ini menggunakan bantuan aplikasi, namun tidak dijelaskan. Ini cukup hasilnya saja dengan hasil sebagai berikut. Nah, diperoleh bahwa nilai atau peramalan permintaan pada bulan Januari tahun berikutnya itu senilai 459 dengan memasukkan dengan yang dihasilkan dari nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, bahwa nilai alfa itu sendiri kan 0,2. YT-nya YT-1 itu berarti data aktual periode sebelumnya, yaitu data aktual periode sebelumnya senilai 481. Nah, 1 min alfa ini berarti 1 min 0,2, 0,8 dikali dengan X topi T min 1. Artinya ini merupakan data peramalan permintaan pada periode sebelumnya, yaitu yang senilai 448 ini. Nah, sehingga itulah pembahasan
untuk latihan soal yang nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang nomor 3. Nah, berikut hasil jawaban dari soal nomor 3, bahwa soal nomor 3 ini dengan menggunakan data pada soal nomor 2, lakukan peramalan untuk produk kemasan yang pertama 250 ml, yang kedua 500 ml, dan yang ketiga 750 ml. Dengan menggunakan yang pertama ada metode moving average 4 periode. Kalau tadi di soal nomor 2 itu dengan menggunakan 3 periode, sedangkan di soal nomor 3 ini menggunakan 4 periode atau nilai N-nya itu sama dengan 4. Yang kedua menggunakan metode exponential smoothing dengan alfa senilai 0,3. Nah, kalau tadi di pembahasan soal nomor 2 itu kita jumlahkan terlebih dahulu permintaan aktual dengan kemasan 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Namun di soal nomor 3 ini kita tidak menjumlahkan terlebih dahulu, namun kita mencari peramalan permintaan dari setiap produk kemasan yang senilai 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Sama seperti pembahasan pada sebelumnya. Nah, untuk peramalan permintaan setelah 4 periode itu senilai 132 diperoleh dari rata-rata data aktual atau permintaan aktual pada 4 periode, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Begitu juga pada nilai atau nilai peramalan permintaan pada bulan Juni, yaitu senilai 134 diperoleh dari 4 periode sebelumnya, yaitu rata-rata dari 80, 73, 86, dan 78, dan seterusnya sampai ke bulan Januari pada tahun berikutnya diperoleh senilai 182 yang diperoleh dari 4 periode data aktual sebelumnya, yaitu 99, 92, 94, dan 107. Begitupun pada produk kemasan 500 ml dan 700 ml diperoleh sama caranya seperti yang sebelumnya dengan merata-ratakan 4 nilai dari data permintaan aktual. Nah, ini ketiga nilai ini 182 merupakan permintaan aktual, peramalan permintaan untuk periode Januari pada tahun berikutnya yang diperoleh dari 4 periode sebelumnya dalam data permintaan aktual. Untuk nilai 500 produk kemasan senilai 500 ml juga diperoleh dari 4 periode sebelumnya dengan merata-ratakan periode sebelumnya diperoleh 203, dan pada kemasan 750 ml diperoleh senilai 98. Nah, kita totalkan data peramalan permintaan yang diperoleh dari masing-masing produk kemasan ini senilai 250 ml, 500, dan 750 dijumlahkan, bahwa peramalan permintaannya itu sebagai berikut. Nah, pada periode bulan Januari pada tahun sesudahnya berikutnya diperoleh senilai 483. Ini merupakan penjumlahan dari peramalan permintaan dengan produk yang 250 ml, kemudian 500 ml, dan 750 ml. Jika dibandingkan hasil dari soal nomor 2 dan nomor 3, bahwa yang nomor 2 itu tadi kita jumlahkan terlebih dahulu data pada
Data pada kemasan 250, 500 dan 750 sehingga diperoleh permintaan total, sedangkan yang nomor 3 itu tidak kita jumlahkan terlebih dahulu. Jika dibandingkan hasilnya cukup dekat dan tidak terjadi selisih yang cukup besar dengan selisih hanya 1. Dan yang selanjutnya kita akan bahas untuk metode yang kedua, yaitu metode exponential smoothing dengan alfanya senilai 0,3. Sama seperti pada soal nomor 2, bahwa metode exponential smoothing ini menggunakan rumus. Nah, ini ini rumus untuk metode exponential smoothing. Pada soal nomor 3 ini menggunakan alfa senilai 0,3, bahwa peramalan permintaan periode peramalan permintaan pada periode ke-T dapat kita peroleh dari alfanya itu tadi senilai 0,3 dikalikan dengan YT-1. YT-1 di sini merupakan data permintaan aktual pada periode sebelumnya. Nah, ini ditambah dengan 1 min alfa. 1 min alfa berarti 1 dikurangi 0,3, ini menjadi 0,7 dikalikan dengan X topi T min 1, yang artinya peramalan permintaan pada periode yang sebelumnya. Ini merupakan hasil perhitungan dari peramalan permintaan yang dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini merupakan hasil yang diperoleh dengan dapat kita cari bahwa untuk periode pada bulan Februari ini sama dengan pada periode bulan Januari. Kita samakan bahwa data-data permintaannya itu sama dengan permintaan aktual pada yang pertama. Bisa dibuktikan. Namun di sini saya hanya memaparkan hasil dari perhitungannya saja. Dapat diperoleh bahwa peramalan permintaan untuk produk kemasan 250 ml yaitu senilai 177, dan untuk produk kemasan 500 ml 99,5, atau bisa dibulatkan lagi ke atas jadi sejumlah 100, dan untuk produk kemasan 750 ml senilai 96. Ini merupakan peramalan permintaan pada bulan Januari periode setahun setelahnya atau berikutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai latihan soal nomor 2 dan nomor 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.